Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Demikian firman Tuhan. Keluargaku yang terkasih, banyak di antara kita adalah orang-orang yang senang bercocok tanam. Ada di antara kita yang bahkan suka berburu berbagai jenis tanaman sejak tanaman itu masih berupa bibit. Dengan berhati-hati, bibit itu dipelihara, ditempatkan di lokasi yang sesuai karakternya dari terik sinar matahari, diberi pupuk dan air yang cukup. Alangkah senangnya hati ini ketika melihat bibit itu tumbuh dan menjadi besar. Apalagi jika berbunga atau berbuah. Wah, hati ini ikut berbunga-bunga. Keluargaku yang terkasih, penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat yang membaca suratnya untuk tidak terus-menerus berkutat pada pokok percakapan yang remeh-temeh, seperti baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bukan berarti pokok percakapan itu tidak penting. Pokok-pokok percakapan itu penting sebagai dasar hidup beriman orang-orang Kristen. Seperti halnya bibit tanaman yang kita gemari tersebut. Hanya saja, alangkah sedihnya hati kita manakala bibit itu tinggal menjadi bibit terus, tidak tumbuh menjadi tanaman yang berbunga atau berbuah. Demikian pula dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Alangkah menyedihkannya manakala kita tinggal tetap menjadi bibit dan tidak bertumbuh dan berdampak bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Itu sebabnya penulis surat Ibrani menulis, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ia mengajak jemaat mula-mula untuk mengalami pertumbuhan iman dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ketika bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus, pergumulan demi pergumulan hidup, pasang surut kehidupan, penderitaan dan penganiayaan karena iman kepada Kristus, serta perasaan kehilangan, biarlah itu semua membawa seseorang menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dan berdampak, berbuah, dan menjadi berkat. Keluargaku yang terkasih, marilah kita terus berusaha untuk mengalami pertumbuhan iman. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, serta hidup yang terbuka. Sehingga melalui berbagai pengalaman hidup kita, dapat merasakan tangan Allah yang memelihara hidup kita. Dalam tangan kasih-Nya, Allah berkarya memampukan kita mengalami pertumbuhan iman dalam hidup ini. Jangan lupa bertumbuh. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Ya Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami menjadi bibit yang tidak bertumbuh baik. Kami bahkan gagal untuk bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini ya Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali untuk pentingnya kami menjadi bibit yang bertumbuh, menjadi bibit yang berkembang, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kiranya dalam segala kehidupan kami, baik itu suka, baik itu duka, ajarkan kami untuk selalu memilih menjadi bibit yang bertumbuh di dalam iman. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan memampukan kami untuk bisa menjadi berkat, menjadi pelaku firman bagi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dengarkanlah kiranya doa kami ini ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.